Bandung Premier League. Kita akan segera menyaksikan pertandingan big match pada sore hari ini. Pertandingan antara Haroka FC versus Banzai United. Namun, saya Reza Ranaldi tidak sendirian di sore hari ini. Saya sudah ditemani oleh analis muda berbakat Bung Aurel. Selamat sore. Selamat sore Bung Reza. Tetap semangat ya. Pasti kita harus semangat terus ini. Walaupun Bandung hari ini hujan, cuaca dingin, tapi tahu kan siapa yang ada di puncak? Wah. Liverpool. Oh, Pop 3 dong. Pop 3. Ini siap Pop 3. diberikan ya kepada Pop 3 ya. Karena memang sampai ke pekan ke-12 dari Smile TV Liga 1 Bandung Premier League ini, Pop 3 memang sudah kita pastikan, sudah memastikan diri untuk menjadi juara Smile TV Liga 1 Bandung Premier League musim 2023-2024. Bung Aurel, Betul. namun sebelum itu kita punya pertandingan yang gak kalah seru nih. Betul. Haroka FC Banzai United dan kita sedikit bahas kedua tim. Memang kedua tim ini masih berada di papan tengah ya dari klasemen Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Memang di pertandingan sebelumnya Haroka berhasil meraih kemenangan walaupun sedikit ada ini ya, apa tuh namanya, hal yang kurang mengenakan ya. Oke ya. Dan juga Banzai juga mengalami kekalahan, sehingga memang di pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian untuk kedua tim. Sedikit prediksinya dari kedua tim, Bung Aurel, silakan. Ya pastinya pada pertandingan kali ini akan berjalan dengan sangat seru karena Banzai sendiri adalah salah satu tim yang menjadi kompetitor bagi Pop 3 di awal musim. Namun menuju akhir musim mereka justru terseok-seok karena mungkin ada strategi yang kurang klop atau kurang cocok ini sepertinya. Betul sekali, memang ada perubahan strategi yang membuat Banzai tidak bisa konsisten di klasemen atas. Dan sebelum kita mulai, kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berkumandang. Tanda sesaat lagi pertandingan Haroka FC versus Banzai United akan segera dimulai. Bung Aurel, kita lihat starting atau pemain yang diturunkan oleh kedua tim ini memang menjadi salah satu pemain yang menjadi tim utama masing-masing tim ya, Bung? Betul. Selalu menjadi andalan baik dari Banzai ataupun Haroka. Di sini mereka menurunkan Nando dan juga di lini depan dari Haroka FC menurunkan seorang Xavier Russell. Betul. Yang selalu menjadi andalan di lini depan dari masing-masing tim. Yang tentunya pada pertandingan kali ini Eki Nur Hakim tidak diturunkan sejak awal babak. Betul nah, sekali. ini menarik di sini Bung Reza karena memang pada pertandingan sebelumnya Eki selalu dimainkan sejak awal babak, tetapi Betul. ketika babak kedua staminanya habis sehingga Betul. pada akhirnya tidak maksimal permainannya. Dan jadi ini suatu hal yang perlu diperhitungkan oleh tim pelatih dari Banzai hingga pada akhirnya agar Banzai bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Selain itu juga ada Ridwan Jojo ya, yang masih diistirahatkan di Banzai dan juga Henry Pahe. Maksudnya Banzai ini juga sebenarnya timnya cukup komplit. Betul. Sampai di lini atau di bangku cadangannya pun mereka juga masih ada pemain-pemain yang bakal menjadi pembeda. Dan ini dia referee yang akan memimpin jalannya pertandingan, yaitu referee Ramdan. Ya. Kedua kapten tim telah melakukan coin toss nampaknya. Dan ini dia
starting 11 dari Banzai United. Silakan Bung Aurel. Ya, starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Yanda Rosa. Ada Chef Putra yang akan diturunkan sejak awal babak untuk menjaga Mister Gawang ataupun gawang dari Banzai United. Di ini belakang ada Ekra Nugraha, ada Raka, ada Rahmat dan juga Latif. Rahmat akan menjadi andalan lini belakang. Di lini tengah ada Rian Jojo, meskipun kita menerima nama Rian Jojo bermain dari bangku cadangan. Betul. Ya. Dan di depan ada Ardi, ada Cepi Jainuddin dan juga Aceng. Ini akan menjadi formasi 4-3-3, formasi menyerang dari Banzai United. Dan ini dia adalah Coach Suangsa yang menjadi caretaker untuk Banzai United di pertandingan kali ini. Dan ini dia starting 11 dari Haroka FC. Ya, Haroka dengan sang pelatih yaitu Cicep Suryana yang tentunya akan menurunkan saudara Muhammad Irfan kali ini di bawah Mister Gawang. Dan di belakang ada Kevin, Nathan, Dava dan juga Erlangga Bugis, meskipun kita tidak menerima nama Erlangga Bugis di sini. Ada juga Rafa, Zulman dan juga Abel. Zulman juga akan bermain dari bangku cadangan. Sedangkan di lini depan ada trio andalan dari Haroka FC, ada Russell, Selo dan juga Dicu. Memang Haroka harus mengalami kerugian ketika sang pemain andalannya yaitu Subasa ya, ataupun Subasa, Betul. itu tidak dimainkan karena mendapatkan hukuman kartu merah di pertandingan sebelumnya. Itu akan menjadi kerugian yang sangat-sangat besar untuk Haroka. Dan namun tim Haroka tidak hanya mengandalkan Subasa, mereka memiliki pemain-pemain lainnya yang akan menjadi kunci dan juga motor serangan untuk Haroka. Dan sesaat lagi wasit akan mulai kick off babak yang pertama, Haroka FC versus Banzai United. Yang menarik di sini karena wasit yang memimpin jalannya laga adalah Ramdan Mulyadi, salah satu wasit berlisensian nasional yang pernah memimpin jalannya laga uji coba antara timnas Senegal U17 melawan Persib U20. Selain itu juga ada salah satu wasit wanita yang ada di Bandung Raya yang sempat menjadi sorotan juga dari Bandung Premier League karena keputusan yang begitu brilian. Betul sekali, dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan Banzai United versus Haroka FC. Ini adalah Nando, tentunya Banzai dengan jersey merah menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda, sedangkan Haroka dengan jersey ciri khas mereka yang seperti Juventus ini menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda. Inisiatif serangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari Banzai di area sisi kanan. Nando ini dia salah satu pemain yang menjadi andalan Banzai dari musim ke musim, sempat ditransfer juga ke Bungas namun sering tidak hadir hingga pada akhirnya kembali ke Banzai, kembali ke rumah lamanya. Salah satu striker tajam juga di Bandung Premier League ini. Sempat menjadi kompetitor Jainuddin ketika kala itu Banzai sedang berjuang di Liga 2. Betul sekali, dan memang akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik di sore hari ini. Ini adalah pertandingan terakhir yang ditayangkan langsung live di Smile TV. Liga 1 Bandung Premier League, Haroka versus Banzai United, dan kita masih ada di minggu depan adalah match week atau pekan terakhir. Betul. Dari Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Tidak terasa ya Bung ya, kita sudah menemani seluruh pemirsa Smile TV. Sudah kurang lebih 11 atau 12 minggu kita menemani para pecinta sepak bola Bandung Premier League melalui channel Smile TV. Ini akan menjadi ini ya kompetisi atau hari-hari akhir nih untuk kompetisi Bandung Premier League. Dan kita lihat kali ini sebuah inisiasi serangan dari Banzai United, Bung Aurel. Ya, ini dia Ismansyah di sisi kiri coba melakukan tekukan kali ini, berikan umpan ke tengah berbahaya pemirsa. Nando, apakah yang akan terjadi? Namun masih ada peluang berikutnya berbahaya, namun kembali lagi masih berhasil dihalau oleh para pemain dari Haroka FC. Nampak kali ini inisiatif serangan yang coba dibangun oleh Haroka FC dari sisi tengah. Tio Nugroho, keras sekali. Tackling yang dilakukan dan langsung diberikan kartu kuning oleh Ramdan Mulyadi karena jelas tadi sangat keras, bahkan kepalanya membentur tanah, cukup berbahaya ini. Ya, ini menjadi suatu tackle yang cukup berbahaya karena sebenarnya terjatuhnya ya. Betul. Ketika terjatuh memang ada dalam posisi yang kurang begitu bagus. Dan kondisinya tadi menggunting tadi ya kakinya, hingga pada akhirnya membuat Tio Nugroho pun terjatuh dengan begitu keras. Namun beruntung kali ini tidak ada cedera yang begitu serius. Masih mampu untuk melanjutkan pertandingan tentunya. Suatu hal yang tidak diinginkan jika memang Tio Nugroho tadi harus ditarik keluar karena ini salah satu pemain andalan dengan ketiadaan seorang Subasa di pertandingan kali ini. Betul dia. Kali ini punggung 10 dari Haroka tidak bukan adalah Gilang. Wow! Tendangan yang sangat keras dari Gilang Gumilang. Bentur Mister Gawang. Masih ada serangan kali ini dari Haroka, Bung Aurel. Ya, ini yang selalu menjadi andalan Bung Reza dari
Haruka FC karena memang Gilang Gumilang ini selalu menjadi gemilang melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Terbukti tadi tendangannya sangat mengancam, beruntung masih mengenai mister gawang sehingga pada akhirnya membuat Syekh Putra tidak harus memungut bola dari gawangnya sendiri. Iya betul sekali. Kita saksikan kali ini pemirsa bagaimana Isman Shah tadi dilanggar oleh seorang Iqbal Al-Hadar. Meskipun tidak ada Erlangga Bugis, kali ini ada Dava Padang ini. Terus kayak Ini memang dari berbagai suku ini ya para pemain Haruka FC. Betul sekali. Memang Haruka FC ini salah satu tim yang berasal dari Jakarta ataupun Bekasi yang jauh-jauh bermain dan berkompetisi di mana? Di Bandung Premier League ya. Di mana? Ya tentunya ini menandakan bahwa sesungguhnya memang Bandung Premier League bukan hanya untuk orang-orang Bandung saja, tapi memang ketertarikan dari masyarakat luar yang ingin menyaksikan Liga Semi Pro yang dikemas dengan begitu ciamik tentunya. Hingga pada akhirnya membuat hadirnya pemain-pemain seperti Eki Nur Hakim, bahkan juga Ridwan Ansori, ada juga Ilham Kolba yang juga membela tim-tim di Bandung Premier League. Ini menunjukkan bahwa memang persaingan di Bandung Premier League sangat sengit ini. Dan itu juga ada legenda yaitu Cahaya Sumirat yang sudah tidak asing lagi untuk telinga masyarakat Bandung. Fernando tadi tendangan langsung dilakukan, namun masih keluar. Sejauh ini Fernando masih puasa gol ini. Nampak kesulitan dirinya untuk mencetak gol. Entah apa yang terjadi pada Fernando di musim kali ini. Dan memang cukup menarik ya melihat Fernando, salah satu pemain dari Banzai nomor 11 yang kita tahu kapasitasnya ya Bung ya. Betul. Tapi masih belum bisa menunjukkan nih. Semoga saja pertandingan kali ini dia bisa Gilang terbuka Gilang! Gol diciptakan oleh Gilang Gumilang, mendapatkan true pass yang sangat manis tadi, membuka skor 1-0 untuk Haruka FC Bung Aurel. Ya ini yang menjadi ciri khas dari Haruka FC, bagaimana mereka tidak terlalu sering menguasai bola, tetapi memang memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh Safir Rasel, Gilang Gumilang ataupun bahkan Tio Nugroho, yang artinya suatu umpan terupas yang harus bisa diwaspadai. Terbukti tadi bagaimana prosesnya tidak begitu panjang, langsung mengirimkan umpan ke depan. Di situ ada Gilang Gumilang dan dieksekusi dengan sangat tenang sehingga membuat Syekh Putra pun sulit untuk menggapai bola tersebut dan membuka keran gol keunggulan untuk Haruka FC. Baik sekali tadi sebuah terupas yang diberikan oleh pemain Haruka FC membuat Haruka unggul di awal babak yang pertama ini. Baru berjalan 5 menit Bung Aurel, langsung bisa mencetak gol dengan sontekan manis tadi dari Gilang Gumilang. Ya ini juga tidak terlepas dari hilangnya fokus para pemain belakang dari Banzai. Terbukti Gilang Gumilang tadi berdiri dengan bebas, tidak ada yang memberikan pengawalan sehingga memudahkan Gilang Gumilang untuk melakukan sontekan tadi. Sangat mudah sekali untuk dimaksimalkan. Dan kali ini ada peluang untuk Banzai, harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena dia jangan bebas akan dilakukan, angkat bola, siapa yang dituju, berbahaya kali ini. Oh, kepada Nando nampaknya ya. Ya kembali lagi, belum menemukan arah. Bagaimana suatu umpan yang coba dituju, biasanya ada Eki, namun memang Eki coba disimpan karena memang melihat dari pertandingan sebelumnya ketika Eki dimainkan di babak pertama, babak kedua masih ditarik keluar hingga pada akhirnya membuat Banzai pun agak kesulitan dalam menyerang sebetulnya. Betul, memang secara kualitas kita sudah tidak usah meragukan lagi ya kualitas dari Eki. Betul. Namun memang faktor usia, staminanya pun harus benar-benar diperhitungkan ya, karena sudah tidak muda lagi yang pasti. Oh, nampaknya ada sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Nurdin. Nampaknya ada sedikit sikutan. Ya jelas tadi ada sikutan memang. Suatu hal yang jelas terlihat bahkan juga di kamera. Sehingga membuat Ramdan Mulyadi pun langsung mengganjar kartu kuning. Betul sekali, sebuah kartu kuning diberikan kepada Nurdin yang terlihat mengangkat siku terlalu tinggi mungkin ya. Betul. Sehingga membentur salah satu pemain dari Haruka yaitu Alfian Amar. Dan menarik di sini Bung Reza, bagaimana perangkat pertandingan yang diturunkan seperti Ramdan Mulyadi dan juga salah satu wasit wanita, ada juga Said Lutfi, salah satu wasit yang pernah memimpin laga di Liga 1. Betul sekali, kali ini sebuah tendangan dari Gilang. Wah, memang Gilang ini salah satu eksekutor ya. Betul. Ini salah satu tendangannya sangat-sangat berbahaya. Salah satu pemain yang Berbahaya itu. Langsung diberikan kartu kuning. Jelas Baru itu. 8 menit lagi berjalan. Sudah ada 3 kartu kuning. Betul. Sudah ada 3 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Nurdin di pertandingan kali ini. Waktu pertandingan baru hanya berjalan 8 menit, namun sudah 3. Dan hal ini pasti
membuat intensitas pertandingan semakin tinggi, Bung Aurel. Betul, tidak biasanya ini Ramdan Mulyadi mengeluarkan kartu kuning sebanyak ini. Kalau tadi memang harusnya langsung diberikan straight yellow card ya. Betul. Karena memang Jelas itu. sengaja ada kesengajaan untuk menahan bola dengan tangan tadi. Betul. Kali ini sebuah build up yang dilakukan oleh Haroka masih bisa dibendung oleh anak-anak dari Banzai. Semakin panas kali ini tensi permainan. Karena memang Banzai harus tertinggal. Dan saksikan kali ini adalah suatu inisiatif serangan yang coba dibangun oleh Haroka. Kembali lagi ke belakang pada seorang Vigo. Ke depan tadi maksudnya, namun kembali masih berhasil dikuasai. Kali ini adalah seorang Cepi, ke belakang saja Cepi. Pada rekannya kali ini mencoba menunggu ada pergerakan. Namun kembali lagi bisa dihalau begitu saja. Berbahaya kali ini pemirsa. Bagaimana seorang Helmi yang berusaha untuk menguasai bola tadi. Keluar kembali bola meninggalkan lapangan tentunya. Masih mencoba mencari rekannya untuk mendekat. Berikan saja umpan pada Nando. Coba berlari kali ini Nando. Pelanggaran tadi rupanya. Ada tarikan terhadap Nando, Bung Reza. Betul. Memang Nando salah satu pemain yang sangat-sangat berbahaya, memiliki visi bermainnya juga sebenarnya sangat-sangat bagus ya, walaupun sebenarnya secara postur cukup gempal. Betul. Namun itulah yang jadi kelebihan Nando ya, sebagai body balance-nya sangat-sangat sulit dijatuhkan loh. Seperti Mbappe ini kalau main. Seruduk aja terus itu. Kali ini Alvin. Pendek bola saja yang berikan. Pada rekannya kali ini di sisi sebelah kiri. Angkat bola ke depan. Ahmad Taufik tadi. Kembali lagi masih ada peluang. Alvin kembali. Alvin dijaga oleh 3 pemain tadi langsung. Namun sebuah pelanggaran didapatkan oleh Banzai kali ini. Nampaknya langsung Nando yang mencoba mengambil, Bung. Iya. Penasaran sebenarnya Nando ini. Betul. Karena memang sejauh ini dirinya merupakan salah satu pemain yang paling berbahaya. Namun belum mencetak gol. Betul sekali, dan ini harus berhati-hati aja yang jelas kiper dari Haroka yaitu Muhammad Irfan, karena Nando pasti punya tendangan yang sangat keras, hati-hati. Dan melakukan ancang-ancang cukup jauh nih. Iya. 4 Pasti. pagar hidup kali ini siapkan. Nampaknya langsung ada direct free kick yang dilakukan oleh Nando. Kita masih menunggu. Posisi yang cukup ideal ini Bung Reza. Kali ini Nando tendangan. Berusaha menipu tadi, namun bola masih didapatkan oleh Nando kali ini. Nando, ini dia Nando. Sebuah peluang emas tidak dapatkan oleh Nando. Nampaknya membuat salah satu pemain dari Banzai, siapa itu, Bung? Ismansyah tadi Isman sebenarnya. ya, sampai kesal kayaknya. Kenapa nggak dioper katanya? Iya karena memang inilah insting Betul, naluri seorang striker ya. betul sekali. Ini Nando yang biasa menjadi target man kini digeser lebih ke kanan hingga pada ini tadi peluang yang harusnya memang dia santap. Namun memang tendangannya melenceng jauh tadi. Tidak tepat bagaimana perkenaan bola dengan sepatunya. Sehingga pada akhirnya bolanya melebar jauh, tidak memberikan ancaman. Padahal sudah sangat terbuka tadi ruang yang dimiliki oleh Nando untuk mencetak gol. Muhammad Irfan ke depan kali ini pada rekannya yaitu adalah seorang Xavier Rasol. Endal saja jauh ke depan. Kembali lagi masih berhasil dikuasai oleh Vigo. Kerjasama kali ini dilakukan dengan seorang Alfian. Terjatuh Alfian. Memang Alfian ini sejak awal-awal musim juga menjadi salah satu pemain tengah yang aktif ya dari Haroka. Betul. Bermain sangat-sangat versatile. Ini dia ada coach Cecep Cecep ya dari Haroka. Betul. Kali ini ada sebuah peluang didapatkan oleh Haroka. Yang akan mengambil eksekusi adalah Dava Padang kan namanya. Ataupun Vigo. Tidak jelas umpannya Vigo. Namun masih bisa dikuasai oleh salah satu pemain Haroka. Sebuah umpan kali ini. Clearance dilakukan oleh Dede. Cukup berbahaya namanya Bung Aurel. Ketika ada sebuah crossing langsung ke kotak penalti yang harus cepat-cepat bisa diantisipasi oleh anak-anak Banzai. Ya sejauh ini memang nampak Banzai agak kebingungan ketika melakukan pertahanan. Berkali-kali ada miskomunikasi. Ini yang cukup berbahaya karena memang jika terus-terusan terjadi bisa saja membuat mereka kembali kebobolan. Kali ini tendangan pojok dilakukan, sundulan bisa di-clearance oleh anak-anak Banzai. Sebuah counter attack Bung Aurel. Gagal kembali namun kali ini ada Ahmad Taufik mencoba mendorong bola pemirsa. Coba berlari berikan saja pada seorang Ismansyah. Baik sekali Ismansyah. Lakukan umpan dia namun kembali masih ditutup 2 pemain bahkan 3 pemain. 2 pemain menjaga pergerakan dari Ismansyah, Bung. Betul.
Salah satu pemain berbahaya yang tentunya selalu mendapatkan penjagaan yang sangat ketat. Tentu tidak bisa terus-terusan dijadikan sebagai tumpuan karena memang sudah terkunci ini sejauh ini. Agak terisolasi pergerakan dari Ismansyah. Harus ada strategi ataupun kontra strategi yang diberikan. Ahmad Taufik kali ini sebagai kapten tentunya. Angkat, oh datar tadi bolanya tidak maksimal umpan yang diberikan. Oh, sebuah skill tadi dari Gilang ya. Betul. Dibayang-bayangi oleh Nurdin, coba berikan umpan ke depan, kembali gagal lagi pemirsa. Ini sudah dari pertandingan kedua, hujan masih belum berhenti ini Bung Reza. Betul, memang cuaca di Kota Bandung sangat-sangat ramai. Sangat-sangat hujan ya, cukup deras. Dan Betul. juga penontonnya ramai, Bung. Betul. Ini menunjukkan bahwa memang sepak bola mau hujan pun tetap seru gitu ya. Betul sekali, menjadi salah satu penambah keseruan dari sebuah pertandingan sepak bola kalau ada hujan ya Bung ya. Betul. Kali ini sebuah umpan berhasil diamankan oleh kiper dari Haroka, Muhammad Muhammad Irfan. Muhammad Irfan salah satu kiper dengan save terbanyak sejauh ini. Betul sekali. Meskipun tubuhnya gempal tapi tidak bisa diragukan ini penampilannya. Betul. Membuat ketenangan di lini pertahanan dari Haroka FC. Kembali lagi Ahmad Taufik. Tendang bola jauh ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Coba berlari saja. Di sisi kanan adalah seorang Tion Nugroho. Tion Nugroho coba berlari. Beras tadi bola tidak berhasil dikejar oleh dirinya. Kembali lagi. Kembali ya upaya dari anak-anak Haroka mencoba memanfaatkan flank sisi kanan dari lini penyerangan mereka masih belum bisa maksimal. Walaupun memang praktis serangan mereka lebih banyak di lini tengah sebenarnya. Direct langsung ke tengah di mana mereka mempunyai penetrasi dari Gilang yang biasanya justru menjadi ancaman serangan dan motor serangan dari Haroka, Bung Aurel. Iya, apalagi kalau diduetkan dengan Subasa ini pastinya Betul, akan sangat sayang berbahaya. sekali ya memang Subasa tidak bisa bermain dan akan jika ada Subasa mungkin bakal lebih lebih fluid ya atau lebih ngalir, lebih Betul. cair. Tapi menarik di sini Bung Reza karena memang ini ciri khas Subasa, sekali main sekali enggak gitu. Jadi ketika misalnya minggu ini main, minggu depan nggak main begitu Bung Reza. Biasanya begitu Subasa tuh. Mungkin ada kesibukan lain ya Bung ya. Mungkin lagi syuting film juga ya. Betul sekali. Sama Yuga ya, sama Yuga, Betul. sama Izizaki. tentunya suatu hal yang menarik karena memang ada pemain bernama Subasa. Ini yang menarik dari Haroka sendiri juga. Mereka pemainnya pasti ada sebutannya masing-masing. Dava Padang dipanggilnya, ada juga Wario atau Yoyo Pirlo ini. Iya, Adit Suara dipanggil Ditsu. Nanti juga ada namanya mungkin Aldiansyah, nanti dari bangku cadangan Aldiansyah Gattuso mungkin ya. Gabungan tukang somai. Waduh. Bisa aja nih Bung Reza dibikin singkatan nih. Kembali ke lapangan Bung Aurel. Betul, kali ini kembali lagi para pemain dari Banzai coba bangun Alvin, serangan. baik sekali. Lebarkan sisi kanan saja pada Helmi, kerjasama dia dengan seorang Nando. Nando angkat bola ke depan. Memang cukup unik ya melihat peran dari Nando di pertandingan kali ini. Lebih ke flank kanan, bermain sebagai winger. Memang kita tahu Nando harusnya seorang striker ya Bung Aurel ya. Namun Betul. memang masih kita tunggu perubahan strategi ini. Nando masih belum maksimal menurut saya di 16 menit awal pertandingan babak pertama ini karena biasanya dia mendapat supply, kali ini dia mencoba ngasih supply, Bung. Betul, karena ini memang suatu hal yang perlu diperhatikan. Nando. Sundulannya masih melebar, kurang lebih 15 cm itu, Bung. Betul, perhitungan yang sangat presisi dari Bung Reza tentunya. Memang Nando sekarang sedang jadi perbincangan hangat karena memang di musim ini tidak seperti musim sebelumnya permainannya. Agak menurun secara kualitas permainan sehingga pada ini cukup dipertanyakan ini Nando. Karena memang mungkin dirinya juga harus beradaptasi dengan posisi baru karena Betul. memang sebagai target man sudah diisi oleh seorang Egy Nur Hakim. Betul sekali. Kembali lagi pemirsa serangan yang coba dibangun. Russell. Kembali lagi. Kerjasama yang coba dilakukan oleh Helmi dengan seorang Nando. Masih Nando. Kembali kesulitan Nando untuk memberikan umpan. Gilang Gumilang kali ini kerjasama dengan seorang Russell. Melakukan tusukan kali ini Russell. Baik sekali. Russell. Dia memilih untuk memberikan umpan. Padahal ada ruang terbuka untuk melakukan shooting tadi. Nando keras sekali. Duel dengan Nando ya tadi ya. Betul. Memang posturnya Nando memang lebih besar juga ya sebenarnya ya. Betul. Ini dia Nando. Salah satu pemain yang tampak temperamen di lapangan, tetapi ada sisi melankolisnya ini.
ketika dirinya timnya meraih kekalahan, saya pernah melihat Nando agak kecewa sebetulnya. Bahkan seperti ada penyesalan kenapa dia tidak bisa bermain dengan maksimal. Memang Alfian nomor punggung 4 dari Haroka menjadi salah satu pemain yang paling sering dijatuhkan. Memang pergerakan mobile-nya cukup menyulitkan lini tengah dari Banzai, Bung Aurel. Betul. Dan kali ini adalah peluang. Gilang kembali. Wow, knuckle shot dari Gilang. Masih tepat. Oh. Apa yang terjadi? Kartu kuning kembali. Wow, sebuah hal yang tidak perlu nampaknya Iya, dari iya. Dava Padang ya. Betul. Atau mungkin telat ngerem ya, bisa jadi juga. Mungkin telat ngerem, tapi penglihatan di kacamata wasit pasti itu pelanggaran tetap. Iya, karena memang tampaknya terlalu disengaja ya. Oh, sebuah tackle nampaknya. Penalti Bung Reza. Bagaimana Wow. suatu pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Haroka tadi terhadap salah satu pemain dari Banzai, yaitu adalah seorang Elko. Sampai sin guard-nya terlepas kayaknya itu. Betul. Antara memang kurang ngepas atau mungkin kaos kakinya yang kendor ya. Terus sekali kita akan melihat siapakah yang dijatuhkan, Bung Aurel? Elko ini. Elko ya? Ia nampak masih coba memberikan penjelasan karena memang dari penglihatan kita pun sepertinya 50-50. Betul, kita akan masih menunggu. Namun memang ada benturan yang begitu keras terjadi sehingga Ramdan Mulyadi menunjuk titik putih ini tanpa ragu bahkan. Ya betul sekali, dan memang tadi terlihat Elko menang lari ya. Betul. Adu sprint tadi Elko menang, jadi penguasaan memang lebih banyak di Elko walaupun sebenarnya bolanya ditekuk ke belakang. Namun tetap pelanggaran terjadi di area kotak penalti dan wasit Nurdin menganggap itu sebuah penalti dan Nando. Nando yang akan menjadi algojo penalti ini. Silakan Bung Aurel. Betul. Apakah Nando bisa memecahkan ataupun memutuskan puasa golnya pada pertandingan kali ini melalui tendangan titik putih? Kini berhadapan dengan seorang Muhammad Irfan yang tentunya sudah tidak asing lagi save yang dirinya lakukan. Ini dia Nando. Entah harus seperti apa seorang Nando. Bahkan peluang 12 pas dari titik putih tanpa ada halangan lain tidak berhasil dia maksimalkan, bahkan tidak on target sama sekali. Wow, satu kejutan nampaknya. Dilakukan tendangan penalti dari Nando yang sangat-sangat tidak terarah. Dan posisi menendangnya pun kurang nyaman. Betul. Sebenarnya menurut saya dari cara posisi menendangnya Nando, dan niatnya mungkin hanya ingin menempatkan bola di ujung, Pojok, betul. pojok. Namun terlalu deras dan melebar kurang lebih 45 cm itu, Bung. Waduh. Memang berhitungan yang sangat presisi tentunya dari Bung Reza sejauh ini. Memang kalau secara ancang-ancang menendang memang kurang nyaman, tetapi Iya. sebetulnya dari masing-masing pemain memiliki ciri khas Betul, masing-masing. betul. Itu bisa dikuasai oleh masing-masing pemain, tetapi ketika menendang Nando seperti agak kagok tadi sebetulnya ya. Kali ini Nando tidak henti-hentinya mencoba. Sayang sekali Nando. Harus lebih bekerja keras nampaknya Nando di pertandingan kali ini. Ketika memang sebuah peluang untuk menyamakan kedudukan tadi didapatkan oleh Banzai United, namun sayang sekali Nando yang performance-nya masih sangat-sangat disorot di pertandingan kali ini dan beberapa pertandingan sebelumnya. Harusnya bisa menjadi motivasi lebih ya untuk Nando ya, untuk bisa membuktikan dirinya menjadi salah satu striker elit ataupun pemain lini depan elit di Liga Bandung Premier League ini, Bu. Betul, Nando salah satu pemain yang haus gol di musim sebelumnya, bahkan menandingi seorang Zainuddin meskipun top skor dipegang oleh seorang Andri Febri dari anak rantau karena sempat mencetak 10 gol kala itu ketika melawan salah satu tim di Liga 2. Dan kali ini kembali lagi Banzai masih kebingungan bagaimana caranya untuk menciptakan gol ke gawang lawannya. Masih sangat disiplin pertahanan dan pressure dari anak-anak Haroka, Bu. Betul. Lihat sampai di menit ke-22 ini mereka hanya beberapa kali ketembus ya dari lini pertahanannya. Masih sangat-sangat rapat, sangat-sangat disiplin, dan secara fisik mereka juga tampak masih sangat-sangat bugar. Betul sekali, karena memang hujan cukup membuat badan jadi lebih segar gitu ya. Kembali lagi Alvin, masih Alvin ke depan kali ini, kesulitan tentunya. Ismansyah coba mendekat, mengejar bola kali ini. Ada Ahmad Taufik atau Atut nampaknya di sana. Kembali ke depan pada Ismansyah yang coba berlari, masih Ismansyah. Ya, Ismansyah salah satu punggawa andalan Expos di awal musim, yang tentunya itu salah satu hal yang bisa mendorong Expos menjadi juara. Namun di pertengahan musim semua pemainnya pergi ya.
Betul. Jadi membuat Expos pun agak kesulitan, bahkan sulit nyetel ini dengan pemain-pemain barunya hingga pada akhirnya baru kembali bisa menunjukkan performa terbaiknya di akhir musim Expos FC. Terus kali kembali sebuah body charge dilakukan oleh Nando. Menjatuhkan nomor punggung 14 yaitu Vigo. Nando, ayo Nando nih. Saya sebenarnya salah satu orang yang selalu mendukung dan melihat permainan Nando. Kita sama-sama tahu ya Nando permainannya seperti apa gitu. Karena memang menurut saya ketika Nando tidak bisa bermain dengan maksimal, artinya memang belum ada supply yang begitu nyaman. Sejauh ini memang Nando adalah tipikal pemain pelari, namun memang sejauh ini justru dirinya yang harus berjibaku untuk menciptakan peluang itu sendiri. Setuju sekali Bung Aurel. Kali ini sebuah umpan diberikan kembali kepada Nando, kali ini yang dapatkan bola. Sebenarnya penjagaan kepada Nando juga tidak terlalu ketat, namun masih belum bisa dilakukan. Umpan kali ini dari Nando. Oh, kembali lagi masih Ismansyah. Ismansyah mendorong bola. Bukan suatu pelanggaran Ismansyah. Kembali lagi masih ada Atut. Ahmad Taufik. Sebuah tendangan seperti Benjamin Pavard itu ya. Betul. Dicoba dilakukan oleh Ahmad Taufik atau Atuk. Gagal kembali. Ini dia Ismansyah. Yang tadi terjatuh namun wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran ya Bung. Ya berharap tadi wasitnya kepelet karena dia gaya rambutnya mulet ini. Namun sayang ternyata tetap keputusan mutlak tidak pelanggaran. Karena memang sejauh ini sebetulnya penguasaan permainan dikuasai oleh Banzai sebetulnya ya. Betul sekali. Namun memang peluang yang mereka punya belum berhasil dimaksimalkan. Gilang Gumilang kembali coba ke depan. Kembali lagi ada seorang Helmi yang coba mengejar bola. Berikan kembali saja pada seorang Alpin. Masih Alpin. Alpin ini juga salah satu gelandang yang cukup cermat dalam mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Namun berikan saja pada Nando. Dibaca dengan begitu baik oleh seorang Dava Padang. Baik sekali. Apa yang dilakukan oleh Padang tadi tentunya. Kita saksikan kali ini adalah set piece sepak pojok yang bisa saja dimanfaatkan oleh Banzai. Bisa waktu yang ada. Ini adalah seorang Alpin yang akan mengambil sepak pojok. Bisakah dia memberikan umpan yang nyaman tentunya kepada lini depan dari Banzai. Angkat bola Alpin, siapa yang dituju berbahaya datangnya. Berhasil langsung Ini dia. diselamatkan. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan, bukan Bahdim ya? Bukan. Bukan Hakim. Waduh, Irfan Hakim ya. influencer dah gitu nanti. Mungkin di gawangnya ada binatang-binatang nanti ya. Tentunya kembali lagi ke lapangan pemirsa. Baik sekali Gilang, kita lihat ya. Hassel bermain sangat-sangat semangat sekali hari ini. Sudah keluar, bola meninggalkan lapangan. Agak sambil berbaring ini kayaknya pengen pulang sepertinya ini Russell ya. Russell. Yang sudah terkenal tentunya di film Up. Betul. Russell itu. Ya, ini dia. Striker legendaris. Ini dimasukkan di akhir babak pertama. Eki Nur Hakim. Bisakah Eki Nur Hakim mempertontonkan permainan terbaiknya? Dan Bung Reza, sedikit fakta menarik saja. Karena sejauh ini 5 gol yang dicetak oleh Eki Nur Hakim semuanya lewat kepala, Bung Reza. Betul sekali. Kembali lagi Alpin. Nando. Sudah kuduga Nando akan melakukan tendangan langsung. Namun kembali lagi, entah apa yang terjadi, bola masih melambung, tidak terarah ke dalam gawang. Padahal sudah sangat keras dan sangat baik sekali. Variasi serangan yang coba diberikan oleh Banzai melalui tendangan spekulasi ini menjadi salah satu hal yang bisa mereka lakukan lagi selanjutnya ya Bung ya. Karena memang cukup mengagetkan dan berhasil membuat lini pertahanan dari Haroka sedikit kebingungan. Dan sekali lagi tinggal finishingnya aja nih dari para pemain depan dari Banzai untuk bisa mencetak gol. Karena praktis hampir di 10 menit akhir ini atau 10 menit terakhir ini Banzai terus menguasai jalannya pertandingan Bung. Betul. Banzai kembali membangun serangan, angkat bola ke depan. Siapa yang dituju maksudnya adalah Eki Nur Hakim. Tentunya harus ada pelayan bagi seorang Eki Nur Hakim, memberikan umpan-umpan lambung yang tentunya pastinya harus nyaman agar mudah ditanduk tentunya. Kembali lagi pemirsa, berikan bola saja ke depan pada seorang Russell, gagal kembali tentunya. Masih ada duel di sana terjadi, Atut kembali berduel, namun kembali lagi masih berhasil dihalau saja. Kembali di kaki para pemain Banzai, coba direbut saja oleh Tio Nugroho, namun bolanya memantul kembali. Serangan yang coba kembali dibangun, berhasil dicuri saja oleh para pemain dari Haroka. Pendek bola berikan saja pada Alfian. Alfian ke belakang kali ini pada rekannya, masih berusaha. Baik sekali gocekannya Vigo. Seva ya? Betul, Seva Albi. Wow, bagus sekali. Kita lihat salah satu tindakan sportif juga ditunjukkan oleh Alvin. Langsung meminta maaf.
Ya, sudah tidak asing lagi nih juga Alvin. Sudah melanglang buana di Bandung Premier League. Kini bergabung bersama tim Banza United menggunakan jersey berwarna merah tentunya. Sebelumnya bermain di mana, Bung? Sempat bermain di X17 juga ini Alvin. Kala itu. Ini salah satu gelandang serang yang berpostur tinggi ini ya, berpostur jangkung. Bisa dijadikan second striker juga. Helmi kali ini. Angkat bola kembali ke depan. Kembali Nando. Keras sekali. Ini menjadi pattern yang sering menjadi ciri khas bagi Banzai sebetulnya. Betul, memang strategi pola untuk memberikan true pass terhadap satu sisi ya. Itu yang biasa mereka lakukan. Lalu ketika berhasil lolos memberikan umpan silang pada Eki Nur Hakim sebagai target man tentunya. Kita lihat Nando berjibaku terus dia mencari bola. Cermas sejauh ini pertahanan dari Haroka memberikan pressing dengan begitu ketat sehingga membuat Nando pun agak kesulitan untuk melakukan soloran sebetulnya. Kalau ngelihat Nando tuh saya ingetnya sama Carlos Tevez. Waduh, Tipe-tipe pemainnya. betul. Ini rambutnya tinggal ditipisin lagi ya. Tevez banget nih mainnya. Antar ke dalam. Kembali lagi. Alfian ke depan langsung dia berikan bola. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Bisakah dimanfaatkan oleh Banzai? Wow, baik sekali umpan-umpannya. Kembali lagi Nando, berikan saja pada Eki tadi maksudnya. Kembali terjadi duel di sana. Kembali kehilangan bola kali ini Haroka. Atut kali ini coba menguasai bola. Berputar-putar kali ini Atut masih coba berlari. Ahmad Taufik. Dihadang saja. Saya langsung tidak mau ngambil resiko, Bung. Iqbal Al-Hadar tadi. Iqbal ya. Ya. Dan perpanjangan waktu hanya 1 menit tersisa di akhir babak pertama ini. Isman, Ahmad Taufik. Kembali berhasil dihalau. Sangat rapat sekali ini pertahanan dari Haroka. Benar, masih sangat-sangat disiplin. Dan masih sangat-sangat kompak ini pertahanan dari Haroka. Ya, cukup solid begitu ya. Sekali. Namanya tertendang sedikit tadi kaki dari Ismansyah. Ini Isman dari tadi terus ini karena memang pengawalannya sangat ketat. Cukup cermas jauh ini Cecep Suryana dalam menurunkan strategi di mana kedua sayap dari Banzai ini di marking dengan begitu ketat sehingga membuat kesulitan untuk memberikan umpan. Ini dia, Eki Nur Hakim sudah mulai mengangkat tangan terhadap seorang Cepi yang dia akan memberikan umpan, bisakah memberikan pelayanan yang begitu manja. Cepi kali ini kita nantikan bersama-sama pemirsa. Dengan kaki kanannya meminta untuk menyambut bola. Cepi ini dia angkat bola. Ada Eki Nur Hakim. Gol! Akhirnya setelah 31 menit laga berlangsung, Ismansyah berhasil menyamakan kedudukan setelah umpan yang diberikan oleh Cepi berhasil disundul oleh Eki Nur Hakim, terjadi ke mulut dan disikat langsung oleh Ismansyah. Ini dia dampak positif masuknya Eki Nur Hakim. Terlihat sundulannya langsung membahayakan gawang dari Haroka dan berakhir sudah pertandingan babak pertama. Banzai United versus Haroka FC, skor sementara 1-1 dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik dan kita akan sangat tunggu bagaimana pertandingan dan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Namun untuk seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, kita akan rehat sejenak dan akan kembali di pertandingan babak kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Smile TV. Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung. 1-1 menjadi pertandingan hasil sementara antara Banzai United versus Haroka FC, di mana kedua tim masih bermain sama imbang satu sama nih Bung Aurel. Betul. Praktis di sini sebenarnya Banzai menguasai permainan. Peluang juga mereka punya, tapi bahkan ada penalti tadi yang dimiliki oleh Fernando. Namun hanya 1 gol yang berhasil mereka ciptakan. Yang artinya menjadi masalah bagi Banzai saat ini adalah finishing. Betul sekali, sebuah peluang penalti di mana tadi Fernando gagal untuk mengeksekusi dengan baik sebenarnya. Dan hal ini akan menjadi hal yang sangat merugikan ketika tadi sebenarnya sebuah peluang Banzai untuk bisa mengambil alih kemenangan atau di babak pertama tadi dan masuknya seorang Eki merubah jalannya pertandingan ketika Banzai lebih banyak melakukan serangan-serangan ya Bung Aurel ya. Ya, ini dia bagaimana spesialisasi dari seorang Eki, bagaimana dirinya memang memiliki postur yang cukup jangkung sehingga sebenarnya menjadi
suatu opsi utama bagi Banzai untuk mencetak gol. Tapi memang harus diperhatikan bagaimana stamina, bahkan juga kekuatannya, karena memang umur tidak bisa bohong. Bagaimana sudah mulai tua, pasti makin agak gimana gitu ya, Bung. Betul ya, memang stamina yang menjadi sebuah hal yang cukup concern untuk seorang Eki. Dan selain itu, kita lihat dari segi di sisi Harok memang penampilan Gilang Gumilang sangat-sangat baik di pertandingan babak pertama tadi. Dan kick off pertandingan babak kedua telah dibunyikan. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan untuk seluruh pemirsa Smart TV dimanapun kalian berada. Ya, tentunya pemirsa, kali ini adalah Banzai. Coba membangun serangan melalui sisi kiri Ismansah, melakukan penetrasi, berikan umpan ke tengah tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Haruka, menghasilkan tendangan pojok kali ini bagi Banzai di awal babak kedua. Bisa akan dimanfaatkan oleh Banzai tentunya, pemirsa. Kita nantikan bersama-sama. Kita saksikan meminta bola kali ini. Tut, ke dalam Tut. Masuk aja. Tut, masuk weh. Ini akan diambil oleh Cepi. Salah satu pemain yang bisa memberikan umpan manja tentunya. Ini dia Cepi angkat bola. Siapa yang dituju? Berbahaya Eki. Nando! Akhirnya! Setelah sekian purnama, akhirnya Nando berhasil mencetak gol kembali. Kini melalui suatu tandukan yang berhasil dimaksimalkan dengan sangat baik, mengecoh Muhammad Irfan sehingga membuat skor kembali berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Banzai United. Akhirnya seorang striker berbahaya yaitu Nando berhasil mencetakkan gol kedua untuk Banzai, membuat Banzai unggul di awal babak kedua ini. Serangan pertama dari Banzai langsung mencetak gol, Bung Aurel, dan ini akan menjadi sinyal positif untuk Banzai. Mereka akan lebih nyaman bermain di pertandingan babak kedua ini. Betul. Dan kita harus cepat-cepat lihat reaksi apa yang akan dilakukan oleh Haruka melihat mereka justru tertinggal kali ini 2-1. Dan harus ada perubahan strategi ya pastinya. Cepat sekali kali ini. Suatu gerakan body yang cukup keras tadi karena memang dianggap sambil mendorong juga. Sebuah body charge tadi dilakukan kepada Ismansah ya. Betul. Ini menghasilkan tendangan bebas. Lemah. Aduh. Au. Lemah, hei. Merahnya ada ya. Perih nih kalau dirasa rasanya. Dan Henry Pahe sudah masuk. Henry Pahe salah satu pemain yang cukup berbahaya juga. Betul. Ini adalah peluang yang harus bisa dimaksimalkan oleh Banzai tentunya. Di awal babak kedua kembali lagi peluang untuk Banzai. Ini adalah Alvin yang nampaknya akan mengambil set piece tendangan bebas. 4 pagar hidup sudah disiapkan kini oleh seorang Muhammad Irfan. Bisakah menghadang tendangan dari seorang Alvin, dan nampaknya akan ada skema ini melihat dari kode yang diberikan oleh seorang Alvin. Kita nantikan bersama-sama pemirsa apa yang akan terjadi tentunya. Ini dia Alvin. Alvin. Oh, tendangannya masih tepat di pelukan penjaga gawang Irfan, Bu. Betul. Mudah saja untuk diamankan tentunya. Ini adalah serangan untuk Haruka FC. Dikejar saja oleh Nando. Berikan saja bola ke depan karena coba berlari di sana seorang Russell. Namun gagal untuk mengejar bola. Keluar bola meninggalkan lapangan karena umpan yang tidak begitu nyaman juga tadi. Langsung saja cepat kali ini. Kerjasama dengan seorang Cepi, seorang Alvin. Henry Pahe. Nando. Cepi. Alvin kembali. Berlari dengan cukup kencang kali ini Alvin. Masih Alvin. Berikan pada Nando tadi maksudnya. Umpan silang. Gagal kembali dimaksimalkan. Cepi ke belakang pada seorang Helmi. Helmi pada Pahe. Lebih tenang ya anak-anak Banzai untuk mengalirkan bola, coba menguasai jalannya pertandingan, Bung Aurel. Betul, karena sebetulnya pressing yang diberikan ketika mereka menguasai bola tidak begitu Iya, ketat, betul, kecuali terhadap sisi sayap yang diisi oleh Nando dan juga Ismansah sebetulnya. Betul sekali, dan harusnya sejak awal ya lebih bisa dimanfaatkan oleh Banzai United. Betul. Kembali lagi berikan umpan ke depan. Siapa yang dituju? Mudah diamankan saja oleh Chef Putra tentunya. Yang sudah kebobolan 1 gol di pertandingan kali ini. Kembali lagi serangan yang coba dibangun oleh Banzai. Atut, Ahmad Taufik, Ismansah. Berikan bola saja pada Henry Pahe, berbahaya Pahe.
Alvin kembali menjemput bola. Cukup sibuk Alvin di pertandingan kali ini. Betul sekali. Masih Alvin. Sangat-sangat mobile pergerakannya. Berikan pada Isman tadi maksudnya. Terlalu deras. Dipotong dengan begitu baik. Kalaupun tidak dipotong tadi sebenarnya Ismansyah sudah offside sebenarnya. Namun kali masih Ismansyah. Baik sekali Ismansyah mendorong bola ke depan kali ini. Keluar bola, meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan gol kick saja. Nih, balik badan. Nih. Menurun kali ini tempo permainan yang dimainkan oleh kedua tim. Karena memang Banzai sudah unggul, sedangkan Haroka memang tidak terlalu sering menguasai bola. Betul sekali. Sedikit kesulitan Haroka. Wow. Justru di babak kedua ini justru Haroka yang lebih sangat tertekan ya. Betul. Bahkan belum bisa mengalirkan bola ke lini pertahanan dari Banzai. Kebingungan nampaknya. Ini dia Gilang Gumilang Mau ngaruh, Beh? yang berusaha menjadi gemilang di pertandingan kali ini. Betul sekali. Pendek bola saja ya berikan. Alvin kembali berjibaku. Masih berhasil dikuasai. Kembali lagi masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Haroka. Ada seorang Hendri Pahe, Helmi ke belakang. Ada pressing yang diberikan oleh Gilang Gumilang. Berikan saja pada rekannya itu adalah seorang Cepi. Cepi lebarkan kanan pada Helmi. Helmi ke depan pada seorang Nando, kali ini terlepas. Nando bisa memberikan umpan cutback. Oh, sampai naik ke jaring, ini menjadi Spider-Man tentunya Nando. Nando memang sangat termotivasi ya permainannya dia hari ini setelah gagal mencetak gol eksekusi penalti tadi ya. Betul. Dan berhasil mencetak gol, namun nampaknya ada motivasi lain dari Nando di pertandingan kali ini. Ya, tentunya ingin memperlihatkan permainan terbaiknya tentunya. Dan juga gol yang diciptakan untuk membayar kesalahan pastinya. Karena memang penalti adalah salah satu hal yang cukup penting yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim manapun untuk mencetak gol. Tapi memang mentalitas juga diuji di situ. Bahkan Ronaldo juga bisa saja gagal penalti ya, Bung Reza. Betul sekali. Kembali lagi serangan. Eki Nur Hakim pindahkan saya sisi kiri, coba berlari di sana. Dihalau saja bola keluar lapangan. Lempar ke dalam kembali untuk Banzai. Ismansyah berikan saja bola pada seorang Atut ataupun Ahmad Taufik. Ini adalah seorang Cepi. Cepi tendangan langsung. Terburu-buru sebelumnya. Betul sekali. Agak memaksa ini. Kurang tenang tadi sebuah penguasaan dan juga keputusan yang dilakukan oleh seorang Cepi. Betul. Ini menghasilkan tendangan bebas ataupun goal kick maksud saya untuk Haroka. Jujur sebenarnya setelah Banzai unggul, tempo juga tidak terlalu cepat ya Bung ya, masih sedang-sedang saja. Namun hal ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Haroka, setidaknya memberikan ancaman variasi serangan lain yang bisa memberikan ancaman kepada gawang Banzai pastinya. Iya, jangan sampai terlena tentunya. Karena memang ini adalah momentum yang bisa dimanfaatkan. Tidak mungkin momentum ini datang berkali-kali. Kita saksikan kali ini adalah seorang Hendri Pahe. Ke belakang saja. Mencoba melakukan tekukan kali ini. Kembalikan lagi pada rekannya. Ahmad Taufik kali ini. Masih Ahmad Taufik. Oh, direbut nampaknya oleh Raldi. Cukup sibuk sejauh ini Ahmad Taufik karena memang dirinya juga harus menjadi pelayan bagi seorang Eki Nur Hakim. Sebuah pelanggaran tadi. Tapi saya melihatnya justru terkena Dirinya sendiri. diri sendiri. Menarik di sini. Cukup goib tadi pelanggarannya. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini pemirsa? Nando kembali. Nando kembali. Ini dia, Fernando Kepada Eki. Eki. Tidak egois. Seorang Fernando memberikan umpan pada seorang Eki Nur Hakim, padahal dia memiliki peluang yang cukup terbuka, namun tentunya ini menjadi pembuktian bahwa sungguhnya Eki tidak hanya bisa mencetak gol melalui sundulan saja. Wow, sebuah keputusan yang sangat-sangat baik tadi dari Nando. Ketika sebenarnya Nando bisa langsung menceploskan bolanya, namun melihat seorang Eki yang berada dalam posisi yang lebih diuntungkan, Nando tidak segan-segan untuk langsung memberikan bola dan sebuah sodoran sontekan dari Eki menambah gol untuk Banzai United 3-1 kali ini Bung Aurel. Ya, ini tidak terlepas dari asis yang diberikan Eki tadi ketika Nando mencetak gol.
Kini coba membayar hal tersebut karena juga Eki adalah seniornya ya. Betul sekali. Tentunya hormat senior itu. Bagi penghargaan bahwasanya memang Eki salah satu pemain yang disegani di Banzai United. Salah satu role model yang bisa dimiliki oleh masing-masing pemain. Kembali lagi serangan yang coba dibangun, kali ini adalah seorang Alfian. Sejauh ini memang lini tengah dari Haroka nampak tidak begitu aktif. Betul, memang cukup berbeda ya. Betul. Meskipun memang mereka masih menyimpan seorang Zulman Effendi juga. Namun memang ketiadaan di Maseno. Selain itu juga Subasa ya pasti ya. ya, sehingga membuat kekosongan di lini tengah. Wow, sebuah sundulan kali ini Eki kembali. Namun tidak berada dalam posisi yang Nyaman. yang nyaman tadi. Sehingga menghasilkan lempar ke dalam saja untuk Haroka. Pendek pula saja ia berikan pada Russell. Xavier Russell dicuri saja oleh Helmi. Angkat bola kembali. Ini bagaimana caranya Haroka harus bisa mengantisipasi umpan-umpan silang. Karena sudah jelas pattern yang dimiliki oleh Banzai ketika masuk Eki Nur Hakim pasti akan memberikan umpan lambung ini. Betul sekali, di mana kita lihat Haroka sampai 10 menit babak kedua ini memang praktis sering sekali melakukan umpan-umpan silang, di mana mereka ya karena masuknya Eki otomatis mereka tahu di sana ada penyundul hebat. Betul. Dan nampaknya salah satu pemain favorit dari Bung Aurel yaitu Rian Jojo Ya. akan segera dimasukkan bersama dengan Zainal menggantikan Cepi dan juga Hilmi. Rian Jojo, pemain keturunan Korea ini. Betul, lahir dan tumbuh besar di Busan ya. Sempat ikut dalam adegan tren tubusan juga dia. Zainal juga sudah masuk, salah satu pemain kunci di lini pertahanan sebenarnya. Ini Betul. Zainal nomor punggung 66, pasti dia fansnya Trent Alexander-Arnold. Wih. Ini nampak seperti bocil ipul sekali nih Bung Reza ya. Betul sekali. The best football team in the world. You will never walk alone. Betul sekali. Kali ini sebuah serangan kembali coba dibangun anak-anak Haroka, masih belum bisa mengontrol bola yang memantul ke sana kemari. Kali ini nomor punggung 30 Atut. Tenang saja. Rian Jojo. Nah, kali ini hampir saja keluar lapangan. Wow, sebuah gocekan yang sangat baik tadi ditunjukkan oleh Ismansyah. Kembali switching play. Terpeleset tadi ketika memberikan umpan. Kurang maksimal umpan yang diberikan oleh Isman. Kali ini Alfian. Oh, baik sekali. Ada sebuah peluang kali ini Haroka mencoba sedikit demi sedikit untuk mendorong bola sampai ke lini pertahanan dari Banzai, namun terlalu deras Bung Aurel. Betul. Kembali gagal untuk menyodorkan bola karena memang sejauh ini belum ada pemberi umpan yang cukup spesial karena biasanya diisi oleh Dimas Seno. Oh, hampir saya tadi sebuah tackle yang cukup riskan tadi. Ada sebuah benturan. Nampaknya dengan Atut Ismansyah kali ini Eki. Kita lihat Eki. Wow, tenang ya Eki ya. Iya, itu dia kekuatan dari Gerakan seorang tangannya Eki. tidak pelanggaran karena memang walaupun tangannya aktif tapi bukan gerakan Mendorong, ya? mendorong betul. Itu berusaha Dia hanya melindungi meng-cover, badan. menutupi pergerakan dari lawan. Ini suatu hal yang Betul. belum kita tentu lihat. dimiliki oleh pemain Iya, lain ya. Pengalaman berbicara, Bung. Betul Nah, sekali. ini Ahmad Taufik. Cukup pelan, Kembali bermain tidak terburu-buru kali ini Ismansyah. Langsung saja di clearance. Ini meskipun oleh Raldi. Haroka tertinggal tapi mereka justru terbawa tempo yang dibawa Betul. mainkan oleh Banzai. Betul sekali, saya setuju karena belum ada perubahan strategi ataupun Selain perubahan strategi mereka justru agak kesulitan ini karena memang tidak ada pemain yang mendominasi di lini tengah. Dava Padang ditarik keluar kali ini. Ismansyah angkat bola, siapa yang dituju? Berbahaya. Fernando. Disundulnya kepada Fernando lagi. kali ini. Masih ada Eki. Gagal kembali pemirsa. Peluang yang dimiliki oleh Banzai. Ahmad Taufik ini pastinya akan diberikan umpan. Kalau diberikan ruang pasti akan memberikan umpan. Ya, namun ada bola respect. Iya, respect setinggi-tingginya yang diberikan oleh Ahmad Taufik dan kini memegangi bagian yang cukup penting. Area masa depan tentunya ini. langsung wasit ya, tanpa berpikir panjang langsung meminta tim medis. Ya, betul. Ini suatu hal yang menjadi ciri khas pemain Indonesia. Ketika ada pemain cedera pasti diangkat perutnya dulu. Ini suatu hal yang pernah dibahas bersama oleh Dokter Tirta kali itu. Betul. Kita lihat ada sebuah percakapan antara Rian dan juga Nando. Hari ini ada pergantian pemain untuk
Haroka FC, di mana nomor punggung 20 yaitu Aldiansyah masuk untuk memberikan daya gedor sebagai orang striker. Betul Aldiansyah. sekali. Cukup nyentrik ini gaya rambutnya. Pasti pria idaman wanita ini. Kembalikan lagi bola ke belakang. Ini adalah seorang Dede yang terkena kartu kuning tadi di babak pertama. Syekh Putra mulai diberikan bola karena nampaknya cukup gabut ini di gawangnya. Oh, baik sekali tipuan. Berikan oleh Syekh Putra, angkat bola ke depan, kembali lagi. Masih terjadi duel berbahaya kali ini pemirsa. Hampir saja kesalahan terjadi di lini belakang. Ini adalah seorang Aldiansyah menguasai bola, lebarkan saja ke sisi kanan, mencoba menguasai bola yaitu adalah seorang Raihan Adnan. Oh, Irian pemain Jojo. bagus Raldi. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Pindahkan saja ke sisi sebelah kiri. Harus lebih tenang Haroka dalam membangun seranganmu. Betul. Karena memang praktis mereka harus bisa setidaknya memberikan ancaman terus. Namun kembali. Ya, Ya jelas maksudnya tadi Alfian memberikan umpan dan Haroka pun ya, Banza ya maksud saya. Yang sudah unggul 2 gol juga tampak sangat-sangat tenang. karena Saat-saat sudah nyaman. tidak ada yang dikejar pastinya Bung Reza ya. Betul, hasil ini sudah cukup untuk mereka memperbaiki posisi mereka di klasemen Smart TV Liga 1 Bandung Premier League. Di peringkat ketiga, peringkat keempat sementara ini, ataupun peringkat ketiga betul karena memang Expos tadi menang. Tuh. Ini mereka mengkoleksi 23 poin. Ismansyah, oh cukup keras tadi pelanggaran. Ini Ismansyah menjadi salah satu pemain yang paling sering dilanggar ya. Kembali memang Ismansyah, dan ketika terjatuh dia selalu meringis kesakitan ya. Kita kan jadi khawatir ya. Aduh. Sakit beneran apa beneran bohongan nih gitu. Iya. Ini perlu adanya obat-obat manjur ini di pinggir lapangan ya. Tuh sekali. Gilang Gumilang. Kembali lagi Ismansyah. Gagal disuduh lagi Nur Hakim tadi. Peluang yang cukup indah ataupun cukup terbuka dimiliki oleh seorang Eki Nur Hakim. Kembali ya kita lihat ancaman-ancaman bertubi-tubi dari Banza United, melihat kelengahan dari lini pertahanan Haroka, memberikan umpan-umpan manis kepada striker mereka Eki Nur Hakim. Namun kembali belum bisa menambah skor untuk Banza, Bung Aurel. Ya ini meskipun Haroka tertinggal namun mereka masih belum memberikan reaksi sejauh ini. Oh, nampaknya salah terjatuh tadi, terpleset Alfian, harus berhati-hati. Keras sekali tuh. Henry Pahe. Ya, ciri khasnya permainan keras yang selalu ditunjukkan oleh pemain ini. Henry Pahe ini paket hemat pasti ya. Aduh. Haroka kali ini, baik sekali pembacaan dari Trent Alexander-Arnold atau Trent JNL Arnold ini. Ya, versi saset ini ya. Betul. Nomor 6. Kembali lagi lempar ke dalam. Langsung disikat habis ini. Tidak membiarkan Rasal untuk bergerak. Memang stamina masih cukup bugar ini. Jainal. Namun rupanya pelanggaran. Tendangan bebas kali ini pemirsa. Ini kami masih menunggu reaksi yang diberikan oleh Haroka. Alvin. Karena memang sejauh ini dan Nando kali ini. Nampaknya harus ditarik keluar Nando ya. Betul. Sudah mulai kelelahan dan juga Alvin Alvin. ya. Memberikan minute play untuk Rivaldi dan juga Darosa. Apakah ini Coach Ian ini bermain? Kita nantikan siapakah yang bermain. Ya, Irian Darosa betul. Kembali lagi. Umpan saja bola ke depan. Ismansyah kali ini. Irian Darosa. Ini sudah menjadi hiburan tentunya ya. Sudah sangat enjoy masing-masing pemain. Kini adalah Rivaldi di sana. Oh, rupanya Ian Darosa di sana. Oh, langsung melakukan pelanggaran tentunya. Apa yang terjadi kali ini pemirsa, nampaknya akan ada pergantian pemain lagi. Kini seharusnya adalah Haroka FC yang melakukan pergantian, betul. Xavier Russell
ditarik keluar. Tidak begitu terlihat bagaimana kontribusinya di pertandingan kali ini. Hingga pada akhirnya Coach Cece pun mengambil inisiasi untuk menarik keluar seorang Xavier Russell. Masukkanlah seorang Adit Suara. Angkat bola ke depan, Eki Nur Hakim. Coba melakukan tandukan tadi, namun tidak jelas arahnya hingga tidak memberikan ancaman yang begitu berbahaya ke gawang lawannya. Ini dia. Menjelang 10 menit akhir, laga semakin santai, semakin kalem, semakin monoton ini Bung Reza. Betul, belum ada hal yang dirubah nampaknya. Di satu sisi Banzai sudah unggul, sedangkan Haroka juga tidak memberikan reaksi yang begitu gercep terhadap ketertinggalan mereka. Karena memang belum menemukan sentuhan terbaiknya. Kali ini Aldiansa dibayang-bayangi oleh Ahmad Taufik. Cermat sekali Ahmad Taufik dalam melakukan penutupan terhadap pergerakan dari seorang Aldiansa sejauh ini. Cukup baik penampilan yang diperlihatkan oleh Ahmad Taufik di pertandingan kali ini. Rian Jojo, ini dia pemain keturunan Korea tentunya. Eki Nur Hakim, sundulannya kembali lagi mencoba mengarahkan bola, namun apa yang terjadi? Namun nampaknya ada dorongan yang merupakan suatu pelanggaran. Respect sekali itu terhadap senior memang. Salam sambil membungkukkan badan. Kita saksikan kembali lagi serangan yang coba dibangun. Henry Pahe, Rian Jojo, masih Rian Jojo, 1-2 dengan Ismansa. Rian Jojo kembali, masih Rian Jojo, 1-2 dia dengan Ismansa. Eki Nur Hakim gagal kembali pemirsa. Henry Pahe pelanggaran tadi karena memasang kaki tentunya. Kembali langsung bersalaman. Sportivitas yang diperlihatkan, bahkan kini Henry Pahe membutuhkan perawatan. Betul sekali. Di sisa waktu 8 menit lagi akan menjadi menit-menit yang kita tunggu. Nih Ahmad Taufik ketika melakukan protes pasti bertanya kenapa nggak di kartu sip? Karena memang dia tadi kena kartu kuning atau enggak Pilpres dukung siapa sip gitu. Waduh, kali ini sebuah tendangan yang akan coba dilakukan oleh nomor punggung 22 yaitu Coach Ian tadi ya, Coach Ian Darosya ya. Betul. Yang akan mencoba melakukan tendangan. Pengen nyobain ini karena memang percuma kalau terus-terusan ngasih instruksi, pengen coba main juga ini. Coach Darosya kepada Eki. Wow. Sebuah trupas tadi. Berikan kepada Eki, hanya tersenyum dia selalu ya. Murah senyum sekali Eki. Ini kalau dilihat dari wajahnya ini Eki sepertinya ada keturunan Cinanya juga ya, Bung. Betul. Bisa ya. Kembali lagi hanya dihalau saja bola. Jauh ini memang Banzai masih mendominasi. Meskipun tidak dengan determinasi yang begitu tinggi, tetapi penguasaan bola mereka cukup besar sejauh ini. Cukup oke ya. Betul. Ismansyah kembali. 1-2 sentuhan dengan Rivaldi tadi maksudnya. Rian Jojo. Tenang saja Rian Jojo. Ini ciri khas dari Rian Jojo ketika melakukan dribble ini cukup ini Tidak terlalu nyentrik ini ya. Ya, benar sekali. masih Ismansyah. Ini dia. Sebuah clearance sangat-sangat bagus tadi. Tidak mau mengambil resiko. Ya. Bagaimana suasana di kantin lapangan progresif juga ini. Kembali lagi. Kali ini sebuah crossing yang memang crossing dari Banzai ini harus cepat-cepat ditutup ya. Karena sudah terlalu banyak crossing ke kotak penalti dari Haroka. Betul. Bahkan justru pertahanan dari Banzai nampak tidak ada kerjaan sejauh ini. Betul. Mereka bolanya membentur muka sendiri. Dan sudah terjebak dalam posisi offside. Dia salah satu wasit wanita yang sempat menjadi sorotan di Bandung Premier League karena kali itu ada suatu keputusan yang sangat brilian ketika ada salah satu pemain terjebak dalam posisi offside dan umpan pada Ismansyah. Sudah lelah ini Ismansyah, tidak kuasa untuk mengejar bola. Muhammad Irfan kali ini coba maju kali ini. Ya, Muhammad Irfan. Tenang langsung jauh ke depan, siapa yang dituju? Sudah tidak ada opsi sepertinya ini. Bagaimana permainan Haroka sejauh ini hanya mengandalkan umpan-umpan long
Yang kalau tidak lewat ya sudah kembali mereka ngedefend. Kalau lewat ya alhamdulillah gitu ya. Betul sekali. Kembali lagi tendang ke depan. Henry Pahe. Ian Darosa, Egy Nur Hakim. Ian Darosa tadi maksudnya. Dipotong saja. Sebuah peluang kali ini. Aldiansyah. Aldiansyah. Nih gaya kaos kakinya mirip Jack Grealish. Gilang Gumilang. Masih Gilang Gumilang. Gilang Gumilang. Gilang Gumilang. Oh. Terlalu memaksakan Bung Aurel. Apa yang dimaksud tadi oleh Gilang Gumilang? Karena memang tidak ada opsi lain sepertinya. Pendek saja berikan bola. Ini ada pemain Banzai. Dede. Ahmad Taufik. Dede kembali. Pendek bola saja ia berikan. Depan kali ini ia berikan umpan. Dikejar kali ini oleh seorang Raihan. Keluar bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali tentunya. Rivaldi. Maksudnya pada Rian Jojo. Tidak maksimal tadi umpan yang diberikan. Kembali transisi yang begitu lambat dari Haroka. Betul. Aldiansyah. Atut. Mencoba mengejar bola kali ini Atut. Terjadi duel di sana. Halau saja bola ke depan. Siapa yang dituju? Bahkan seorang Nando juga duduknya nggak di bench ini, langsung ke tribun. Dan memang di akhir-akhir pertandingan ini lebih sangat-sangat melambat, Bung. Betul. Temponya. Harus bisa memanfaatkan harusnya Haroka nih. Dan Namun, hujan ini belum berhenti ini Bung Reza. Hujan masih terus mengguyur Langsung keluar aja. lapangan Progresif Arena di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Namanya pergantian kiper dari Banza ya. Betul. Jam Siapakah terbang. Taufik. kiper nomor 88 itu? Taufik. Ini adalah para pemain dari Haroka. Raldi tadi. Raihan. Apa yang akan dilakukan oleh Raihan? Umpan ke depan. Tidak menemukan arah tentunya. Masih berhasil dikuasai oleh seorang Zainal. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Coba melewati, dijatuhkan kali ini. Bukan merupakan satu pelanggaran. Tetap coba berlari kali ini. Ian Darosa. Gagal kali ini memberikan umpan. Iya. Berjibaku seorang diri. Berjuang. Hingga akhir laga tentunya pemirsa. Sepak pojok kali ini untuk Haroka FC di sisa waktu yang ada. Tersisa waktu 2 menit. Dan ini dia salah satu manajer dari tim Haroka FC, yaitu adalah Hardio ya. betul Yoyo Pirlo ini. Yoyo Pirlo terlihat sekali gayanya seperti Pirlo. Sebuah umpan kali ini coba Angkat dilakukan. bola. Oh, sedikit berbahaya. Di Betul. sisa waktu 2 menit terakhir di pertandingan babak kedua. Menghasilkan goal kick saja. Pendek bola ia berikan. Masih berusaha untuk mendorong bola pemirsa. Dan jangan lupa untuk seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, kita masih ada ini ya, minggu terakhir. Betul. Di minggu depan dalam lanjutan Smile TV Liga 1 Bandung Premier League, di mana di pekan ke-13 akan menjadi pekan pamungkas. Tidak terasa kita sudah menemani seluruh pecinta sepak bola Smile TV hampir kurang lebih 13 minggu, 12 minggu ya Bung ya. Betul, sudah 3 bulan kita bersama. Semoga meskipun liganya berjalan dengan cukup singkat, tetapi semoga kenangannya cukup hebat ya. Betul sekali. Pergantian pemain kembali pemirsa. Suangsa kali ini dimasukkan. Masih berusaha untuk mendorong bola. Ada tambahan waktu 1 menit lagi.
Kini coba membangun serangan Rivaldi. Kembali lagi kan bola ke belakang. Jainal mencoba melewati Jainal. Kembali masih belum berhasil dimaksimalkan. Henry Pahe. Pendek saja dia berikan bola. Mendorong bola kali ini ke depan seorang Jainal. Pendek bola saja ia berikan. 1-2 sentuhan kali ini. Baik sekali kerjasama yang dilakukan. Lebarkan saja ke sisi sebelah kanan. Ini adalah seorang Ahmad Taufik. Angkat bola kembali. Berbahaya Eki Nur Hakim. Rivaldi. Namun masih berhasil diantisipasi dan rupanya pelanggaran yang cukup keras. Kali ini benturan dengan kepala, bahkan langsung memanggil tim medis. Eki Nur Hakim, Bung. Iya. Apanya ada benturan tadi dan kalau cepat-cepat panggil tim medis. Oh, nampaknya tidak apa-apa, Bung. Tidak mengalami cedera serius, nampaknya hanya benturan yang membuat kaget mungkin ya. Betul. Sehingga Salah satu pemain penting ini. betul sekali. Said, siapa hujanan Said? Spesialis hujan. Anjing. Ini menit sudah menunjukkan menit 61. Yang artinya ini harusnya menjadi tendangan terakhir. Angkat bola saja ke depan. Dan betul. Dan berakhir sudah pertandingan antara Banza United versus Haroka FC. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Banza United. Di babak kedua ini, Banza United berhasil menambah gol dan mengunci kemenangan melalui Nando dan juga Eki Nur Hakim, Bung Aurel. Comeback yang sangat manis dan juga hadiah yang begitu indah bagi Banzai di akhir pekan ini tentunya. Ini membuat Banzai masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara tentunya pemirsa. 1 gol dari Eki Nur Hakim, 1 gol dari Ismansah, serta juga 1 gol dari Nando. Trio lini depan yang diturunkan oleh Coach Ian Darosa di pertandingan kali ini cukup baik penampilannya. Oke, dan berakhir sudah pertandingan di hari ini dalam lanjutan Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Banza United. Dan untuk seluruh pemirsa Smile TV, jangan lupa untuk terus menyaksikan lanjutan minggu depan Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Dan kita harus pamit dulu, Bung Aurel. Kita pamit dulu, kita Terima akan kasih, ketemu lagi Bung minggu Reza. depan. Dan tetap di Smile TV Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung.